Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertatap muka dalam kegiatan video pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarmila dengan NPM 221063105018 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan Antara Rata-Rata Lama Sekolah dengan Presentasi Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Antar Provinsi di Indonesia. Berangkat dari masalah yang dimana sebelum memasuki ke latar belakang, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu masalah apa yang mendorong penelitian ini dilakukan. Saat melihat laporan-laporan terbaru dari BPS, saya menemukan bahwa ketimpangan kualitas pendidikan dan kondisi hunian di Indonesia masih cukup besar antar provinsi. Ada provinsinya yang masyarakatnya rata-rata menempuh pendidikan yang cukup lama, tapi ada juga yang masih jauh tertinggal. Hal ini ternyata selaras dengan kondisi tempat tinggal. Ada daerah dengan akses hunian yang layak yang tinggi, namun ada pula provinsi yang masih banyak warganya tinggal di rumah tidak permanen, sempit, atau tidak memiliki fasilitas dasar yang memadai. Dari fenomena ini muncul pertanyaan penting, apakah tingkat pendidikan masyarakat, khususnya rata-rata lama sekolah, punya kaitan dengan kualitas hunian yang mereka tempati, atau apakah semakin tinggi pendidikan, semakin besar pula peluang mereka memiliki hunian yang layak. Nah, pertanyaan inilah yang kemudian menjadi masalah utama dan titik awal dilakukannya penelitian. Kemudian, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi rata-rata lama sekolah dan akses hunian layak di 34 provinsi Indonesia, serta menilai hubungan keduanya menggunakan korelasi Spearman. Penelitian ini bertujuan melihat apakah peningkatan pendidikan berhubungan dengan akses hunian yang lebih layak dan memberikan dasar bagi penyusunan kebijakan pemerataan pembangunan. Berikutnya, saya akan menjelaskan secara rinci mengenai judul, latar belakang, tujuan, metodologi, hasil pembahasan, serta yang lainnya. Adapun judul yang saya teliti yaitu hubungan antara rata-rata lama sekolah dan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak antar provinsi di Indonesia. Dan ada pula nama penulisnya di sini saya sendiri yaitu Sarmila, dan keywordnya terdapat di paling bawah. Ada pendekatan kuantitatif, deskriptif korelasional, rata-rata lama sekolah, korelasi Spearman, dan juga pendidikan. Oke, baik, langsung saja masuk ke latar belakang. Pembangunan manusia tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas hidup masyarakat. Dua dimensi yang sangat penting adalah pendidikan dan hunian layak. Pendidikan yang lebih tinggi umumnya membuat seseorang memiliki peluang kerja yang lebih baik, pendapatan lebih stabil, dan kemampuan pengambil keputusan yang lebih rasional dan memenuhi kebutuhan dasar termasuk tempat tinggal. Di Indonesia, kesenjangan rata-rata lama sekolah antar provinsi masih cukup terasa. Ada provinsi yang penduduknya sudah menempuh pendidikan di atas jenjang menengah, sementara provinsi lain masih didominasi oleh penduduk dengan lama sekolah rendah. Pada saat yang sama, akses terhadap hunian layak, misalnya rumah dengan kondisi fisik baik, ventilasi cukup, sanitasi memadai, dan kepemilikan yang jelas juga belum merata, masih ada rumah tangga yang tinggal di hunian, tidak permanen, padat, dan kurang sehat. Secara teoritis, provinsi dengan penduduk yang berpendidikan lebih tinggi diharapkan memiliki
proporsi rumah tangga yang lebih banyak tinggal di hunian layak, karena pendidikan berkaitan dengan kapasitas ekonomi dan kesadaran kesehatan. Namun, hubungan ini perlu dibuktikan secara empiris menggunakan data antar provinsi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis seberapa kuat hubungan antara rata-rata lama sekolah dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak di 34 provinsi di Indonesia. Adapun tujuan penelitiannya tadi sudah dijelaskan bahwa tujuannya untuk menjelaskan kondisi rata-rata lama sekolah dan akses hunian layak di 34 provinsi Indonesia, serta menilai hubungan keduanya menggunakan korelasi Superman. Penelitian ini bertujuan melihat apakah peningkatan pendidikan berhubungan dengan akses hunian yang lebih layak dan memberikan dasar bagi penyusunan kebijakan pemerataan pembangunan. Adapun metodologi penelitiannya, di sini terdapat jenis penelitiannya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional karena fokusnya adalah menguji hubungan antara dua variabel numerik antar provinsi dan populasi serta sampel yang digunakan yaitu seluruh provinsi di Indonesia. Sampel penelitian menggunakan total sampling yaitu seluruh 34 provinsi dijadikan unit analisis yaitu N sama dengan 34. Kemudian sumber dan jenis data data datanya yaitu data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi misalnya BPS berupa variabel X yaitu rata-rata lama sekolah didapatkan dari web Open Data Jabar dan rata-rata sekolah ini di sini variabel variabel X X rata-rata tahun sekolah penduduk usia tertentu pada masing-masing provinsi. Kemudian variabel Y-nya itu yaitu akses hunian layak juga didapatkan dari data Open Data Jabar. Ini sebagai variabel Y, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak pada masing-masing provinsi. Bisa kita lihat nih datanya dari Open Data Jabar. Kemudian alasan menggunakan korelasi Spearman karena data antar provinsi seringkali tidak berdistribusi normal atau mengandung pencilan. Kemudian korelasi Spearman adalah korelasi non-parametrik yang menggunakan peringkat rank, sehingga lebih aman untuk data seperti ini. Spearman cocok untuk mengukur hubungan monoton antara dua variabel apakah naik turunnya searah atau tidak. Namun, tanpa mensyaratkan hubungan linear sempurna. Kemudian, langkah analisis Spearman yang pertama yaitu menyusun data X rata-rata lama sekolah dan Y presentasi hunian layak untuk 34 provinsi. Di sini saya menggunakan Excel. Bisa teman-teman lihat di sini terdapat kode provinsi, nama provinsi, rata-rata lama sekolah, satuan, dan tahun. Di mana di sini nomor 1 itu kode provinsi 11, nama provinsinya Aceh dengan rata-rata lama sekolahnya 8,28 dan yang lainnya. Korelasi Spearman, kemudian angka yang kedua, mengubah X dan Y menjadi peringkat X dan RY untuk masing-masing provinsi. Bisa dilihat di sini, variabel X-nya 8,28 dan variabel Y-nya 74,7, kemudian Rx-nya didapatkan dari rank titik A, F, G. Ini rumusnya bisa teman-teman lihat di blok sampai bawah, kemudian dihasilkan 8. Dan ini bisa ditarik sampai bawah. Nah, hasilnya seperti di layar. Kemudian
Area-nya juga, ini rumusnya didapatkan dari variabel Y-nya sama dengan rank titik FG, ini di blok sampai bawah juga. Maka didapatkan 12. Dan DI itu didapatkan dari Rx dikurangi dengan Ry. Maka hasilnya min 4. Dan DI pangkat 2 ini didapatkan dari hasil ini min 4 dipangkatkan dengan 2, maka hasilnya 16. Ini bisa kita tarik juga ke bawah. Nah, kemudian menghitung selisih peringkat ini tadi sudah, dan menjumlahkan juga sudah. Dengan N sama dengan 4, dan sigma D ini jumlahnya sigma D1 pangkat 2 hasilnya 2555. Untuk menguji signifikasi, nilai P dikonversi menjadi statistik T. Rumusnya seperti ini bisa dilihat. T sama dengan P akar N kurangi 2 per 1 dikurangi P pangkat 2. Dengan P sama dengan 0,61 dan N sama dengan 34, diperoleh T-nya sama dengan 4,35 dengan derajat bebas DF sama dengan 32. Nah, nilai T hitung tersebut dibandingkan dengan T tabel pada taraf di signifikasi A sama dengan 0,05 dua sisi, karena T hitung jauh lebih besar dari T tabel sekitar 2,04, maka hubungan dinyatakan signifikan atau P kurang dari 0,001. Kemudian di sini terdapat kesimpulannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara rata-rata lama sekolah dan persentase rumah tangga yang memiliki antara rata-rata yang memiliki akses terhadap hunian layak antar provinsi di Indonesia dengan koefisien korelasi Spearman sekitar 0,61. Dapat dikatakan bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah di suatu provinsi cenderung diikuti oleh peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak. Implikasinya, kebijakan pemerintah rumah tangga terhadap hunian layak, implikasinya yaitu yang mendorong peningkatan akses dan kualitas pendidikan tidak hanya penting untuk aspek pengetahuan, tetapi juga berpotensi memperbaiki kondisi tempat tinggal masyarakat. Program pembangunan perumahan yang layak sebaiknya diintegrasikan dengan kebijakan peningkatan pendidikan dan penguatan ekonomi rumah tangga, terutama di provinsi yang masih tertinggal. Dan ini ada referensinya dari Badan Pusat Statistik, rata-rata lama sekolah menurut provinsi di Indonesia BPS, kemudian Badan Pusat Statistik, presentasi rumah tangga yang menempati hunian layak menurut provinsi di Indonesia BPS, dan dari Gozali, serta dari Sugiono dan juga Todaro. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Eh, Mohon di like, subscribe, dan juga komen di bawah ini. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.